Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita. Salawat teriring salam juga kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, serta sahabat dan pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Berjumpa kembali dengan kami, program terjemah Al-Quran, yang kita bahas metode 3-in-1, buku biru ini. Kali ini kita masuk pelajaran yang kelima. Yang kita bahas pada pelajaran kelima ini, Surat Al-Baqarah, dari ayat 23 sampai ayat 26. Mari kita mulai pembahasan ayat 23 surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqina. Kita mulai kata pertama wa, artinya dan. In, jika. Dua kata kalau kita gabung, wa in dan jika. Kuntum artinya kalian adalah. Nah, pada kata kuntum mengandung arti pelaku kalian dicirikan dengan tum di belakang atau di akhir kata. Fi di dalam, raibin keraguan. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi kuntum fi raibin, kalian adalah di dalam keraguan. Mimma itu dua kata, tulisannya bersambung. Pertamanya min, artinya dari, ma apa yang. Jadi kalau dua kata kita gabung menjadi mimma, dari apa yang. Nazzalna artinya kami turunkan. Nah, pada kata nazzalna mengandung arti pelaku kami dicirikan dengan na, nun fathah sama alif di belakang kata. Ala atas, abdi hamba, na kami. Nah, kalau empat kata ini kita gabung menjadi nazzalna ala abdina, kami turunkan atas hamba kami. Fa'tu, tulisannya bersambung dua kata. Pertama fa, maka. Yang kedua itu. Jadi kalau dibaca terpisah, dibaca itu, artinya datanglah. Bisuratin, dua kata juga. Tulisannya bersambung. Bi artinya dengan, suratin satu surat. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surat. Jadi kata itu yang arti aslinya datanglah, ketika bertemu dengan bi artinya dengan, maka ketika digabung artinya datangkanlah. Bi-nya nggak diartikan lagi. Jadi fa'tu bisuratin artinya maka datangkanlah satu surat. Min dari, mislihi dua kata. Tulisannya bersambung. Pertamanya misli artinya seperti, keduanya hi artinya nya. Nah, kalau tiga kata digabung menjadi mim mislihi, dari sepertinya. Wa dan
Ud'u, panggillah. Syuhada'a, saksi-saksi. Kum, kalian. Kalau 4 kata digabung atau kita gabung menjadi wad'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kalian. Min, dari, duni, selain, Allahi, Allah. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi min dunillahi, dari selain Allah. In, jika, kuntum, kalian adalah. Seperti di awal tadi, pada kata kuntum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang atau di akhir kata. Shodiqin, artinya orang-orang yang benar. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Baik, sekarang kita mengkaji tafsir atau makna dari ayat ini. Ayat ini merupakan tantangan Allah kepada orang-orang kafir yang masih meragukan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Mereka menganggap Al-Quran karangan Nabi Muhammad sendiri. Maka Allah menantang mereka untuk membuat satu surah atau satu surat yang serupa dengan surah Al-Quran. Bahkan Allah menyuruh mereka untuk memanggil orang lain untuk turut menyaksikan tuduhan mereka bahwa Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Jadi terhadap orang-orang kafir yang masih meragukan bahwa Quran itu dari Allah atau kitab dari Allah, maka Allah tantang mereka untuk membuat satu surah saja yang mirip seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kalau mereka memang mampu untuk membuat satu surah. Sekarang kita masuk ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Yang pertama fa artinya maka. In, jika. Dua kata ini tulisannya bersambung, tapi sudah dua kata. Lam, tidak. Taf'alu, kalian mengerjakan. Nah, pada kata taf'alu mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata atau di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kalau 4 kata ini kita gabung menjadi fa'il lam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakan. Kemudian wa dan lan tidak akan. Taf'alu sama seperti sebelumnya, kalian mengerjakan. Pada kata taf'alu mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan ta di depan atau di awal kata dan waw sukun serta alif di belakang. Kalau 3 kata kita gabung menjadi walan taf'alu, dan kalian tidak akan mengerjakan. Fattaku, itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama fa artinya maka, ittaku takutlah. An-naro, neraka. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi fattakun naro, maka takutlah neraka. Allati, yang, waqudu, 1 kata artinya bahan bakar, hanya.
Jadi kalau tiga kata kita gabung menjadi allati waquduha, yang bahan bakarnya, annasu manusia, wa dan al-hijaratu batu-batu. Tiga kata kita gabung menjadi annasu wal hijaratu, manusia dan batu-batu. Uiddat, disediakan, lil kafirina, dua kata tulisannya bersambung. Pertama li artinya bagi, kedua al kafirina, orang-orang kafir. Kalau tiga kata kita gabung menjadi uiddat lil kafirina, artinya disediakan bagi orang-orang kafir. Sekarang kita bahas makna atau tafsir dari ayat ini. Allah sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir itu tidak akan sanggup untuk membuat surah atau satu surat seperti surah Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, melainkan wahyu Allah. Maka ketika mereka terbukti tidak sanggup untuk membuat satu surah sekalipun, Allah menyuruh mereka mengimani Al-Quran. Karena konsekuensi mengingkarinya adalah masuk neraka yang bahan bakarnya manusia-manusia kafir dan batu-batu yang dituhankan oleh manusia. Jadi ketika orang-orang kafir memang terbukti tidak sanggup untuk membuat satu surah sekalipun seperti surah yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka seharusnya beriman, tidak mengingkarinya. Karena konsekuensi mengingkari Al-Quran adalah Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang bahan bakarnya manusia-manusia kafir seperti mereka dan batu-batu yang dituhankan oleh manusia. Itu yang nanti menjadi bahan bakar dari neraka. Sekarang kita masuk ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Nah, pertama wa artinya dan. Basyir. Jadi kalau tidak bersambung dengan kata berikutnya, kata basyir huruf terakhirnya dibaca sukun. Artinya berilah kabar gembira. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Pada kata amanu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun serta alif di belakang. Kalau empat kata digabung menjadi wabasyiril ladzina amanu, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa dan amilu, mereka berbuat. Seperti halnya amanu, amilu pun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun serta alif di belakang kata. As-solihati, yang baik-baik. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi wa amilus solihati, dan mereka berbuat yang baik-baik. Anna, sesungguhnya. Lahum, dua kata, lanya bagi, humnya mereka. Jannatin, surga-surga. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi anna lahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka surga-surga. Tajri, mengalir, min, dari,
tahtiha dua kata. Yang pertama tahti bawah, kemudian ha-nya. Al-anharu sungai-sungai. Nah, kalau 5 kata ini kita gabung menjadi tajri min tahtihal anharu, artinya mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama, setiap kali, ruziku, mereka diberi rizki. Pada kata ruziku mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun serta alif di akhir kata atau di belakang. Min artinya dari, ha-nya. Jadi minha itu 2 kata tulisannya nyambung. Kalau 4 kata kita gabung menjadi kullama ruziku minha. Setiap kali mereka diberi rizki darinya. Min dari, samarotin buah. Min samarotin 2 kata kita gabung artinya dari buah. Rizkon rezeki. Kemudian qalu mereka berkata. Pada kata qalu ini mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun serta alif di belakang kata. Hadza artinya ini. Alladzi yang. Ruziqna kami diberi rezeki. Pada kata ruziqna mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na atau nun fathah sama alif di belakang kata. Kalau 4 kata kita gabung menjadi qalu hadzalladzi ruziqna. Artinya mereka berkata ini yang kami diberi rizki. Min dari, qablu sebelum. Nah, kalau 2 kata kita gabung menjadi min qablu artinya dari sebelumnya. Jadi ditambahin dikit artinya adanya. Kemudian wa dan utu artinya mereka diberi. Nah, pada kata utu ini mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Bihi itu 2 kata. Pertamanya bi artinya dengan, hi artinya nya. Mutasyabihan artinya yang serupa. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi wa utu bihi mutasyabihan. Artinya dan mereka diberi yang serupa dengannya. Wa dan lahum 2 kata. Nah, yang pertama la bagi, hum mereka. Kalau 3 kata kita gabung menjadi walahum dan bagi mereka. Fiha 2 kata tulisannya bersambung. Fi artinya di dalam, ha-nya. Kalau 2 kata kita gabung maka menjadi fiha artinya di dalamnya. Azwajun pasangan-pasangan. Kemudian mutahharatun yang disucikan. Nah, kalau 2 kata kita gabung menjadi azwajum mutahharatun artinya pasangan-pasangan yang disucikan. Wa dan hum mereka. Fiha 2 kata juga tulisannya bersambung seperti sebelumnya. Pertama fi artinya di dalam, kedua ha artinya nya. Dan kata yang terakhir khaliduna artinya orang-orang yang kekal. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi wahum fiha khaliduna, maka artinya menjadi
dan mereka kekal di dalamnya. Kata kholidun yang mengandung arti orang-orang ketika bersambung atau digabung dengan kata hum di depannya yang artinya mereka, maka arti orang-orangnya dihilangkan untuk efisiensi makna. Jadi ketika digabung menjadi wahum fiha khaliduna, artinya dan mereka kekal di dalamnya. Apa makna atau tafsir dari ayat ini? Ancaman untuk orang-orang kafir, termasuk yang mengingkari Al-Quran, adalah neraka, seperti di ayat sebelumnya disebutkan. Sebaliknya, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, disertai perbuatan baik. Bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, itu surga, tempat yang indah lagi nyaman. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang jernih mengalir dan buah-buahan yang lezat dan nikmat. Meskipun ada kesamaan buah-buahan yang pernah didapati di dunia, tetapi rasa dan kenikmatannya tentu berbeda. Di surga juga ada pasangan yang menemani, khususnya bidadari yang cantik, suci, dan bersih dari segala kotoran. Penghuni surga berada di dalamnya selamanya, menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi masuk surga dengan segala kenikmatan di dalamnya, syaratnya cuma dua. Satu, beriman. Dua, berbuat baik. Asal kita konsisten menjaga keimanan dan terus berbuat baik, mengikuti syariat-syariat Allah, memberikan kemanfaatan untuk orang lain dengan iman dan berbuat baik, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Sekarang kita masuk ayat yang ke-26, ayat yang terakhir untuk pelajaran kelima. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang pertama, inna, artinya sesungguhnya. Allah, la, tidak, yastahyi, dia malu. Nah, pada kata yastahyi mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi innallaha la yastahyi, artinya sesungguhnya Allah tidak malu. An, untuk. Yaud, riba, dia membuat. Nah, pada kata yaud, riba juga mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata atau di awal kata. Kemudian masalan artinya perumpamaan. Lalu ma artinya apa yang. Ba'udotan artinya nyamuk. Kalau 5 kata kita gabung menjadi ayat riba masalam ma ba'udotan, artinya untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk.
Fama dua kata tulisannya bersambung. Fa artinya lalu, ma apa yang. Fauqoha juga dua kata tulisannya bersambung. Pertama fauqo artinya di atas, ha-nya. Kalau empat kata kita gabung menjadi fama fauqoha, artinya lalu yang di atasnya. Fa'amma itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa artinya maka, amma artinya adapun. Alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Pada kata amanu mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun serta alif di belakang kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi fa'ammalladzina amanu, artinya maka adapun orang-orang yang beriman. Faya'lamuna itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa artinya maka, ya'lamuna mereka mengetahui. Nah, pada kata ya'lamuna mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang atau di akhir kata. Kalau dua kata kita gabung menjadi faya'lamuna, artinya maka mereka mengetahui. Anna sesungguhnya, hu dia. Jadi annahu dua kata tulisannya bersambung. Al-haqqu benar. Tiga kata kalau kita gabung menjadi annahul haqqu, artinya sesungguhnya dia benar. Min dari Rabbihim dua kata tulisannya bersambung. Rabbi Tuhan, him mereka. Kalau tiga kata kita gabung menjadi mir Rabbihim dari Tuhan mereka. Kemudian wa artinya dan, amma adapun, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Nah, pada kata kafaru mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa ammalladzina kafaru, artinya dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa artinya maka, kemudian yaquluna artinya mereka berkata. Nah, pada kata yaquluna mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di awal kata atau di depan serta waw sukun dan na di belakang kata. Kalau dua kata kita gabung menjadi fayaquluna, artinya maka mereka berkata. Madza artinya apakah. Aroda dia menghendaki. Ciri dia sebagai pelakunya adalah harokat fathah di huruf akhir dalnya. Allahu Allah. Bihadza itu dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi artinya dengan, kedua hadza artinya ini. Lalu masalan perumpamaan. Kalau 6 kata kita gabung menjadi madza aradallahu bihadza masalan, artinya apakah Allah menghendaki perumpamaan ini. Kemudian yudillu artinya dia menyesatkan. Nah, pada kata yudillu mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan huruf ya di depan kata.
Bihi dua kata, tulisannya bersambung. Pertama bi artinya dengan, kedua hi artinya nya. Lalu katsiron artinya banyak. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi yudillu bihi katsira, artinya dia menyesatkan banyak orang dengannya. Jadi kata katsiron asli artinya banyak, cuma ditambahin sedikit biar mudah kita fahami. Banyak orang. Kemudian wa dan yahdi, dia memberi petunjuk. Sama seperti yudillu, yahdi juga mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Bihi seperti sebelumnya juga, dua kata tulisannya bersambung. Bi artinya dengan, hi artinya nya. Lalu katsiran artinya banyak. Nah, kalau lima kata kita gabung menjadi wayahdi bihi katsira, artinya dan dia memberi petunjuk banyak orang dengannya. Kemudian wa dan ma tidak, yudillu dia menyesatkan. Nah, pada kata yudillu seperti sebelumnya mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Bihi dua kata tulisannya bersambung, bi dengan hi-nya. Nah, kalau lima kata kita gabung menjadi wa ma yudillu bihi, artinya dan dia tidak menyesatkan dengannya. Illa kecuali, nah terakhir al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Kalau dua kata kita gabung menjadi illal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya atau makna dari ayat ini. Ada saja celah bagi orang-orang kafir untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Termasuk perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalamnya, dalam Al-Quran. Perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran biasanya memakai perantara binatang. Seperti imannya orang-orang kafir, Allah ibaratkan seperti sarangnya laba-laba. Begitu rapuh dan mudah rusak. Bagi orang-orang kafir, Al-Quran sebagai sebuah kitab suci tidak pantas memuat perumpamaan melalui perantara binatang. Karena bagi mereka, binatang merupakan makhluk yang hina. Padahal, semua makhluk yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya, termasuk untuk perumpamaan. Oleh sebab itulah, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan melalui perantara binatang. Nyamuk sekalipun, Allah nggak malu. Atau bahkan binatang yang dianggap oleh orang-orang kafir lebih hina dari nyamuk. Allah nggak malu. Perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran membuat manusia terbagi dua kelompok. Yang pertama, meyakini bahwa ada kegunaan dan tujuan dalam perumpamaan yang Allah buat. Kelompok pertama ini adalah kelompok orang-orang yang beriman. Sedangkan kelompok kedua mempertanyakan tujuan Allah membuat perumpamaan, karena bagi mereka tidak ada gunanya perumpamaan yang Allah buat. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok orang-orang kafir. Maka dengan perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran, dia menyesatkan orang-orang kafir yang tidak percaya kegunaannya, dan dia juga memberi petunjuk orang-orang yang beriman karena meyakini kegunaannya. Begitulah penjelasan dari ayat 26. Perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran membuat manusia jadi terbagi dua. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa
perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran sekalipun memakai perantara hewan, itu ada tujuan, ada manfaat yang bisa kita ambil dari perumpamaan itu. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir yang tidak percaya, apalagi merendahkan ciptaan Allah berupa hewan atau binatang, maka mereka tidak percaya bahwa dalam perumpamaan yang Allah buat itu ada kegunaan dan tujuannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari pelajaran kelima ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.